Ya pemirsa, dua mobil terlibat kecelakaan di underpass Permata Hijau, Jakarta Selatan. Kencangnya hantaman membuat kedua kendaraan ringsek hingga salah satu pengemudinya mobil tewas di lokasi kejadian. Petugas mengevakuasi seorang laki-laki pengemudi mobil usai kecelakaan adu banteng di underpass Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Naas, akibat kencangnya hantaman membuat korban tewas di lokasi. Tak hanya itu, kondisi kedua kendaraan mengalami ringsek cukup parah. Kecelakaan ini bermula ketika mobil yang dikemudikan korban melaju dari arah Patar Senayan menuju ITC Permata Hijau dalam kecepatan rendah dan di jalur yang benar. Tiba-tiba, datang mobil mewah yang dikemudikan seorang perempuan dari arah berlawanan dalam kecepatan tinggi dan jalur yang salah. Diduga pengemudi perempuan dalam pengaruh alkohol hingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Bahkan akibat tabrakan, mobil korban sempat terpental sejauh 8 meter. Mana, Bang? Kalau saya dari arah ITC Permata Hijau dan dari kalau Brio dari Patal bawa arah dari Senayan. Berarti yang Brio ini benar? Brio benar. Dan kalau yang Brio benar terus dari arah berlawanan datang lagi Mercy posisi ngebut dan keadaan mabuk. Di dalam Brio itu ada berapa orang? 1 orang. Kasus kecelakaan ini kini pun sudah ditangani unit laka lantas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang aktor laga tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga aksi pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Sandi Permana, 45 tahun, seorang aktor film laga, tewas dibunuh tetangganya sendiri di perumahan TNI Polri, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tugas kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP serta minta keterangan sejumlah saksi. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak. Di tengah perjalanan, korban diadang oleh pelaku yang tiba-tiba langsung menikam korban dengan membabi buta. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Buntut dari ketidaksenangan korban terhadap pelaku yang dalam hal kita ada kegiatan lingkungan rapat warga, di situ terjadi perdebatan dan dari perdebatan itu membuat si korban tidak senang dan berencana untuk memberikan somasi kepada tersangka. Guna kepentingan penyidikan, kasus pembunuhan aktor laga tersebut ditangani petugas Reskrim Polsek Cibarusah dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi, iNews melaporkan. Komplotan spesialis pencurian minimarket lintas provinsi diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Sementara di Purwakarta, patroli jalan tol Cipularang menghadang mobil pelaku ganjal ATM di res area KM 97B, ruas jalan tol Cipularang. Inilah salah satu rekaman kamera pengawas saat komplotan pencuri spesialis minimarket beraksi di Jalan Nurdin Panji, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh pelaku mempunyai peran berbeda saat beraksi dalam minimarket. Beberapa pelaku mengambil keranjang, kemudian pura-pura memilih barang, sementara pelaku wanita mengalihkan perhatian karyawan minimarket. Pelaku lain menyusul masuk sambil membawa tas besar untuk diisi belanjaan dari dalam keranjang. Saat karyawan dibuat sibuk, pelaku lain membawa tas berisi hasil curian keluar dari minimarket. Berbekal laporan karyawan minimarket, polisi langsung bergerak mengejar pelaku dan berhasil menangkap 7 dari 9 pelaku pencurian. Komplotan ini merupakan sindikat spesialis pencurian minimarket lintas provinsi. Dari Jabodetabek, Lampung, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sama, ada yang dilakukan pembagian tugas yang mengalihkan, mengambil barang, kemudian juga mempersiapkan diri apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Jatanras Polda Sumatera Selatan terus melakukan pengembangan sambil mengejar 2 pelaku lain. Sementara para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Petugas keamanan res area kilometer 97P Purwakarta dan warga mengejar mobil pelaku ganjal. Mobil berputar beberapa kali mencari jalan keluar di res area setelah jalan keluar yang biasa ke jalur tol Cipularang tertutup oleh kendaraan lain. Warga pun terus mengejar sambil melempari mobil pelaku dengan batu. Mobil itu akhirnya lolos dan kabur ke jalur tol Cipularang ke arah Jakarta. Sebelum akhirnya ditemukan di kilometer 84-800B, namun pengemudinya sudah kabur. Maka kami dari petugas patroli jalan raya Cipularang langsung bereaksi, bergerak ke TKP yang saat itu melakukan pengejaran dari TKP kilometer 97 dan melakukan penyekatan di kilometer 84. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Polres Purwakarta untuk melanjutkan penyelidikan dan pengejaran serta menangkap pelaku yang meninggalkan mobil. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan Liga 2 Indonesia antara Delta Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berakhir ricuh. Pemain Delta kecewa sikap wasit yang mengesahkan gol Persibo Bojonegoro di akhir pertandingan. Inilah suasana kericuan di Stadion GOR Gelora Delta Sidoarjo saat pertandingan Liga 2 Indonesia antara kesebelasan Delta Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro. Diduga pemain dan supporter Delta kecewa dengan sikap wasit yang mengesahkan gol pemain Persibo di menit menjelang akhir pertandingan. Akibat kericuan ini, pertandingan terhenti dan menunggu keputusan Komdis PSSI. Menurut pemain dan ofisial Deltras, gol pemain Persibo tidak sah karena sebelum menendang bola masuk ke gawang Deltras, pemain Persibo tersebut dalam kondisi offside. Yang pasti kepemimpinan perangkat pertandingan dalam hal ini wasit. Di babak pertama tadi gol kita dianulir, padahal itu sudah gol. Gol yang dari injury time dari pihak Persibo itu kan offset, ya, dan bola masih bukan di posisi yang harusnya ditendang. Dan posisinya offset itu pemain. Ketika wasit mau mengesahkan, anak-anak protes kan ini wasitnya, akhirnya wasitnya lari pergi. Sehingga keputusannya adalah Matchcom memutuskan untuk melanjutkan pertandingan, tetapi wasitnya tidak berkenan, sehingga pertandingan ini masih belum selesai. Setelah insiden terjadi, pemain Persibo Bojonegoro dievakuasi keluar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.